pembelajaran berhasil atau tidak itu karena apa? Karena apa, Mam? Kenapa kira-kira? Berhasil karena pembelajaran itu kira-kira gimana? Oh, gurunya ini. Itu bisa. Oh, materinya berat. Terima kasih dengan Mam Gali. Terima kasih Mam Gali. Kita berikan apresiasi Mam. Nah, terima kasih ya Mam. Jadi menurut Mama Gali itu kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara pembelajarannya untuk putra putrinya. Kemudian kebanyakan mungkin orang tua pasrah, kalau bahasa Jawa pasrah bongkoan itu saya tahunya apa? Oh itu diikat gitu terus dipasangkan blok gitu. Nggak tahu siapa yang nama gurunya. Nah di situ jadi betul itu salah satunya itu salah satunya. Salah 10-nya masih banyak. Ada yang mau nambahkan? Kebiasaan dengan kebiasaan kita di rumah, di lingkungan, ke setiap harinya, dan juga pengulangan. Setiap ada materi dari guru, dari manapun itu kita harus mengulang lagi, dan mengulang lagi. Karena anak kita 1 dibanding 1000. Semisal anak normal mungkin 1, 2, 3 kali pengulangan, anak kita butuh 100 sampai 1000 kali pengulangan. Jadi kita membutuhkan pengulangan, dan pengulangan, serta juga membiasakan kebiasaan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Mama Abil. Kita berikan applause dulu untuk Mama Abil. Salah satunya lagi faktor kedua adanya pembiasaan dan pengulangan. Kemarin itu saya cerita, saya dulu itu selama 12 tahun selalu menyampaikan orang tua pengulangan 10 kali. Kemudian ternyata ketika dapat tugas ke Aussie itu ternyata di sana itu kenapa anak bisa senormal itu? Saya tidak bisa membedakan mana yang tunarungu, mana yang normal waktu di sekolah inklusinya di sana. Yang mana yang tunarungu, yang mana yang normal sama. Ternyata di sana itu pengulangannya 300 kali. Dan hebatnya hari ini Mama Abil menyebutkan 1000 kali tepuk tangan. Semoga benar-benar di rumah 1000 kali. Gitu Bagaimana bisa mungkin pengulangan itu 300 kali ya? Logikanya loh. 300 kali berarti gimana Bu Eri? Sehari 10 kali. Ternyata nggak seperti itu. Misalkan nih, kita anak-anak kita tuh di sekolah anak-anak ini makan. Di rumah setiap ketemu makanan makan. Ini makan, nanti ketemu udinya makan, ketemu tetangganya makan, kalau ada bacaan makan. Nah, seperti itu. Tak terhitung nantinya. Makan itu harus kita selalu bahasakan. Kemudian kalau anak-anak minta jangan diberi, ucapkan dulu baru. Jadi pembiasaan itu yang dimulai dari labeling, pembiasaan, kemudian pengulangan. Penting sekali. Kita juga kan memerlukan pembiasaan. Semakin kita terbiasa ketemu, misalkan nih, saya sudah biasa ketemu dengan Bu Eri, ini kan biasa. Kalau tidak pernah ketemu akhirnya, Bu Eri, saya kemarin ketemu tapi tidak berani. Nah, besoknya sudah mulai. Nah, seperti itu kan perlu pembiasaan. Terima kasih Mak. Nah ini faktor pendukungnya. Programnya sesuai dengan kebutuhan yang tadi saya sampaikan. Kemudian adanya keberadaan tenaga ahli. Kalau menurut dengan tenaga ahli yang kita butuhkan untuk anak kita apa saja? Guru, terapis, terapis bina wicara, terapis kalau diperlukan okupasi. Kemudian apa lagi Mak? PHT, gimana tadi?
itu adalah tenaga ahli, termasuk dengan seorang guru yang berkualitas. Nah, ini saya sebutkan guru profesional. Metode apa yang paling baik? Metode apa yang terbaik? Kalau menurut saya, metode terbaik itu tidak ada. Metode terbagus itu tidak ada, karena semuanya bagus, semuanya baik. Tidak ada tapi yang terbaik. Tapi metode yang efektif untuk anak-anak kita adalah MMR, metode maternal reflektif. apa Mam? Waduh, ayo habis itu parentingnya lebih rutin ya, supaya jangan bisa jadi guru anak-anak di rumah. Metode maternal reflektif. Okay. Apa itu metode maternal reflektif? Gampangnya seperti ini, sekilas saja ya. Jenengan waktu masih punya bayi dulu, bayinya kan nangis, ya. Kalau bayi baru lahir sudah bisa ngomong belum? Belum. Nah itu bayinya anak kita belum bisa ngomong, tapi kenapa kok mama mesti? Kenapa nangis? Nelak ya, nah itu bahasanya nelak, bukan ngelak loh ya. Bahasanya tuh haus. Terus apa Mam? Kalau haus? Tanpa diminta jenengan pasti menyusui dong, minum. Terus nangisnya berbeda, owe biasa ternyata haus. Terus jadi kenceng nangisnya, wah gitu ya. Nah kira-kira apa Mam Zidan? Nah intis ya, terus apa yang dilakukan oleh mama semua? Mengganti seperti itu belajar dengan anak kita. Semuanya kita bahasakan. Kalau orang bilang anak kita nggak bisa mendengar, itu kalau bisa kita seminimal mungkin. Kalau anak-anak dibisukan terus, itu mau. Harapan saya itu anak-anak, saya nggak terima kalau anak saya bilang nggak bisa bicara atau bisu, gitu. Saya nggak terima, saya gitu. Apalagi jenengan, gitu loh. Sakit hati? Jadi anak-anak bisa bersuara, betul? Bisa bicara? Iya, setuju? Setuju. Iya. Jadi metode terbaik itu tidak ada, semuanya baik, semuanya bagus. Tapi yang efektif, efisien untuk anak kita adalah cakap-cakap itu. Jadi anak-anak itu 30 menit itu belum pelajaran, masih ngobrol. Kalau nggak dibatasi ya 1 jam sampai istirahat ngobrol gitu. Nah ini metode sarana prasarana. Menurut jenengan karya mulia ini sarana sudah baik atau belum? Belum. Sudah, saya bilang baik loh ya. Beda dengan ini. Sarana di sini sudah lengkap belum? Belum. Kira-kira menurut jenengan sarana yang dibutuhkan untuk ukuran jadi itu apa? Ya, sarana prasarananya. Nah, saya inventaris dulu. Ruang terapi ada betul? Ada tiada? Tiada ada. Sebenarnya mana Mam? Ada tapi tiada. Berarti belum ada. Oh enggak, sebentar lagi diartikan. Yang ajar Mama ada. Iya, kan kita mau kolaborasi, kan kita mau kerjasama, kan jadi tim nanti gitu. Nah, yang kedua, ruang terapi ada nih, ruang PKPBI ada betul. Kalau yang bilang nggak ada, saya ajak orientasi nanti. 3, aura ada, media ada, multimedia ada. Untuk mamanya Hana aja kemarin sudah pilih tahu ya. Olahraga ada, musola lengkap, ya, lengkap ya. Ya kalau masalah tanda kutip baik itu relatif, ya. Next selanjutnya yang ke-6, hubungan baik antara orang tua dengan sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yustianti. Kita adalah keluarga. Bagaimana sih hubungan keluarga dalam rumah? Kalau yang belum makan, pasti kita nawari makan, gitu. Kalau yang capek, kita pijitin. Mungkin saling melayani satu sama lain. Oke, betul. Kemudian motivasi belajar. Nah, ini penting sekali.
Kenapa anak kita itu lebih memilih gadget daripada jenengan? Lebih menyenangkan, terus apa lagi, Mam? Lebih bervariasi, terus apa Pak? Jenengan tuh kok seneng sama HP yang singkat itu kenapa Bapak Jepon? Kenapa Bapak Indra? Itu yang masih suka main game apa? Nah ini bentar ya, bentar. Ini mah ada ayahnya Mirza. Ayahnya Mirza ini ada suka sekali main game. Ayo. Sandingan deh, semuanya balapan, sesuai-sesuaian. Kenapa? Nggak bosen nih. Jadi kalau sudah bosen, coba kok berdiri lah. Untuk menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu. Tadi mengatasi kebosanan tadi ya. Yang satu apa Pak? Betul, ini salah satu dari bagian motivasi ya. Bagaimana anak kita itu semangat belajar, bagaimana anak kita itu senang sesuatu. Itu tadi kelimanya, bukan salah satu, salah limanya itu begitu. Nah seperti itu ya, sama saya juga. Beda permainannya. Okay? Jadi salah satunya juga, kenapa anak-anak itu suka game? Ada ribetnya Pak gamenya? Nah itu. Kenapa suka main game? Karena kalau gadget itu tidak pelit reward, gitu. Kalau melakukan sesuatu yang menghasilkan mesti langsung dapat reward, gitu. Nah, kesimpulan, ya, bagaimana memotivasi belajar siswa? Motivasi itu ada dua. Motivasi dari dalam dan luar, internal dan eksternal. Yang termasuk internal adalah dari dirinya sendiri. Kalau eksternal dari luar, termasuk dari jenengan, gurunya, termasuk ini motivasi eksternal, tetapi bersifat sementara. Kalau sudah nggak belajar sama Bu Eri, nggak ada permen, kira-kira permanen bosan belajarnya. Gitu, masih begini anak-anak itu berubah-ubah karena tidak selamanya bersama saya. Begitu ya. Kemudian eksternal, apalagi selain reward gurunya, apalagi sifatnya seperti itu. Kalau dari dalam itu anaknya sudah mempunyai keinginan belajar, mempunyai semangat belajar, sadar akan butuh tentang belajar. Itu yang kami harapkan. Okay? Jadi kalau belajar itu bukan tuntutan, apalagi paksaan. Kalau bisa adalah tuntunan, okay, dan kemauan. Jadi dengan harapan kami tidak hanya menuntut putra putrinya, kasihan. Kira-kira kalau jenengan waktu kecil dituntut untuk belajar keras dan belajar yang tidak dimengerti, kira-kira menurut jenengan gimana? Berontak, marah, nggak ngereken ya, cuek, nggak dikerjakan, mungkin bisa marah kembali ke jenengan ya. Kemudian ada yang mungkin malah main keluar, nah kita bikin jengkel aja, gitu ya. Jadi belajar harus menyenangkan dan anak itu tujuan kita adalah menanamkan belajar itu adalah kebutuhan. Dari mana awalnya? Kita awali dengan menyiapkan sumber-sumber belajar. Jadi belajar itu tidak hanya dari buku, okay. Segala sudut itu kalau bisa ada buku, nggak hanya buku, mainan itu juga belajar. Apa saja itu belajar. Kemudian terakhir dukungan. Nah ini dukungan ini mendukung dan peran aktif. Berperan tapi belum aktif. Bertanya terus. Maaf lo ya, bukan saya itu. Bertanya terus, tapi sampai rumah lupa apa ya tadi. Jadi sedikit, tapi implementasi sedikit saja. Karena itu nanti ada
program namanya Sari Sata. Satu hari cukup satu kata. Itu kalau bisa diterapkan di sekolah dan di rumah. Makanya ada namanya buku komunikasi. Kalau dulu pernah ada yang masih ingat tentang buku komunikasi itu menempelkan snack, buku snack. Masih ingat? Nah, menempelkan buku snack itu salah satunya semudah itu. Misalkan Lian Keroyan ceritanya, Lian Keroyan. Lian itu suka minum, jangan dipilihkan. Misalnya dia suka minum apa, biar komunikasinya ada. Lian suka minum boba. Ketara Bu Eri itu nggak pernah gitu. Boba. Nah, ada gelasnya nggih. Digunting saja yang ada tulisannya boba itu. Terus ditempel. Lian kan pinter gambar. Sampai rumah sepulang dari Royal, gambar boba seingatnya. Bentuk kemasan. Setelah itu kalau memang kemampuannya sudah menggabungkan dua kata, tulis saja Lian minum. Lian suka, misalkan suka boba. Itu kecil sepele tapi 10 kan buat anak-anak itu kalau kita rutin. Yang penting tuh kita itu istiqomahnya. Nah, ini peran orang tua memahami. Setelah jenengan nanti ada asesmen ini, saya harapkan dan kami semua Bapak Ibu semua mengharapkan memahami. Contoh misalkan ini ada gelas gini kosong. Ini gelas ini kosong. Kemudian saya isi, ini anggap botol lebih besar dari gelas. Ini gelas ini dengan botol. Saya tuangkan botol isi penuh ini ke dalam gelas, kira-kira mampu menampung gelasnya atau tumpah? Tumpah. Biar boten. Sia-sia boten. Nah, gelas yang kecil ini bagaimana supaya bisa begitu, Bang, sedikit demi sedikit, Kemudian bersikap proaktif. Jangan sudah aktif, sudah proaktif. Kenapa kok belum proaktif? Padahal sudah dibukakan pintu selebar-lebarnya. WA juga 24 jam. Bisa, kalau memang belum bisa balesi, mohon dimaklumi. Kenapa, Mam, kira-kira? Takut. Takut apa? Blacklist. Zaman milenial masih ada blacklist. Nggak ada, Mam. Nggak ada. Mam, iya. Saya nggak bilang, ayo Mam, speak up. Di sini kan kita mau bicara hati ke hati. Katanya pengen punya guru yang profesional, yang pintar, yang kinerjanya bagus, yang berarti guru. Jangan nggak bersuara, gimana saya bisa mendengar? Sudah, kalau nggak mau berbicara syarat, bisik-bisik, terus WA gitu. Berarti kemampuan berbahasa panjenengan nanti dia menulisnya pintar, karena berbicaranya belum. Oke, kalau gitu, ini alternatif sebentar. Nah, kalau begitu saya berikan ke Mas Mam. Jenengan tuliskan. Kalau jenengan mau berubah, nanti mau berubah. Langsung ke belakang. Maunya jenengan apa? Nah, jenengan Bu Ewi, saya maunya anak saya bisa membaca. Anak saya belum bisa ini. Saya maunya anak saya bisa ini. Dan saya